Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam yaitu Bapak Suwardi yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Semoga beliau mendapatkan rezeki yang lancar dan diberikan selalu kesehatan. Amin Allahumma amin. Pada yang kesempatan berbahagia kali ini kita akan berdiskusi bersama dengan rekan-rekan saya yaitu membahas tentang menjaga lingkungan berdasarkan pandangan-pandangan agama Islam. Bagaimana keseruannya dan semoga penjelasan dari kita semua bisa memberikan manfaat dan memberikan wawasan baru tentang agama Islam terhadap lingkungan kita. Baik semuanya, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita sudah bersama narasumber-narasumber yang akan berdiskusi bersama dengan saya, yaitu membahas tentang menjaga lingkungan berdasarkan pandangan agama Islam. Baik, menurut saudara-saudara sekalian, bagaimana pandangan Islam terhadap kondisi alam saat ini? Jadi kalau dari pandangan Islam sendiri, terdapat di surat Al-A'raf ayat 56 bahwa menjaga lingkungan itu merupakan sebagian dari iman. Dan juga terdapat tujuan ataupun hakikat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satunya untuk menjadi khalifah di muka bumi. Nah, salah satu bentuk kita menjadi pemimpin ataupun khalifah di muka bumi itu adalah dengan menjaga lingkungan dan menghindarkannya dari kerusakan yang diciptakan oleh manusia. Jadi bisa disimpulkan dari pandangan Islam sendiri, menjaga lingkungan itu merupakan bentuk ibadah dan juga bentuk tanggung jawab yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama Islam sendiri ini pastinya kan mengajarkan bahwa selalu untuk menjaga alam dan selalu menjaga alam dan isinya agar alam itu bisa bermanfaat bagi kita. Namun mengapa hingga saat ini kondisi alam yang kita tempati ini semakin parah? Sebenarnya itu adalah salah satu sifat manusia ya, yaitu nafsu. Karena manusia itu mempunyai nafsu yang sangat besar. Karena mereka nafsu kepada alam yang ini kayak mencari uang dari alam, jadi mereka itu memanfaatkan alam sampai mereka lupa dengan tanggung jawab mereka diciptakan di bumi untuk menjaga alam itu sendiri. Jadi sebenarnya moralitasnya itu harus dipupuk lebih dalam atas nafsu yang manusia punya, harus bisa mengontrol nafsunya seperti itu. Nah, menurut saudara-saudara sekalian, bagaimana apabila kerusakan ini semakin berakar dan caranya kita sebagai manusia untuk mengingatkan kepada sesama manusia agar agar bahwa menjaga lingkungan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Oke, kita dapat memulai dari cara pandang kita sehari-hari. Jadi alam itu tidak kita pandang sebagai sumber daya yang dapat kita manfaatkan, tapi juga sebagai amanah yang harus kita jaga. Kita dapat mengintegrasikan nilai spiritual tuh ke rutinitas terkecil. Salah satu contohnya itu mengurangi sampah plastik. Selain dari itu, apakah ada solusi-solusi lain yang berdasarkan pandangan Islam terhadap menjaga lingkungan? Ya seperti tadi ya sudah kita simpulkan semua tadi ya. Yang paling pertama itu sebenarnya tentang kesadaran diri kita, bahwasanya kita ini diciptakan itu sebagai ya penjaga bumi dan seisinya ini. Jadi itu yang pertama, kita harus memupuk tadi kesadarannya dulu. Yang kedua, kalau kita ingin membuat itu lebih terstruktur, kita bisa mulai dari lingkungan terkecil kita di Islam kan itu di masjid. Di masjid itu ya kita haruslah mulai dari kayak mengaji itu kita pupukkan dulu semuanya bahwa ini menjaga lingkungan itu penting. Penggunaan listrik saat wudu tidak boleh yang berlebihan. Kayak di ruangan masjid sendiri misal sudah tidak ada yang sholat, kipas angin, AC ataupun lampu-lampu itu bisa dimatikan. Itu kan menjadi contoh bahwasanya kita di agama Islam ini juga sangat menjaga ya alam, jadi melalui hal-hal kecil rutinitas seperti tersebut. Saudara-saudara sekalian, berdasarkan diskusi yang telah kita lakukan, kita dapat memetik kesimpulan yaitu menjaga lingkungan bukan menjadi tanggung jawab sosial, namun menjadi tanggung jawab spiritual bagi kita semua. Agama Islam dan insya Allah agama-agama lainnya pasti mengajarkan tentang keseimbangan antara manusia, Tuhan, dan alamnya. Kerusakan yang terjadi di alam ini mungkin saja menjadi cerminan moral
bagi manusia itu sendiri. Maka dari itu perlulah kita melakukan hal-hal kecil yang bisa berdampak besar bagi lingkungan kita, seperti mengurangi sampah plastik, menanam pohon, berhemat energi, dan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata, kami ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.